Assalamualaikum guys, balik lagi nih sama gua Angga. Kali ini gua mau bahas salah satu film legend dan pernah hype banget di masanya. Dan akan gua bahas beberapa sequelnya di video kedepannya nanti. So, kalian harus tetap stay tune di sini. Nah, jadi guys, film yang tayang di tahun 2006 ini dibintangi oleh Julia Estelle, Evan Sanders, Ratu Felisa, dan Ibnu Jamil. Ini mengisahkan tentang seorang perempuan ABG yang terpilih jadi pewaris pengendali sosok kuntilanak. Nah, seperti apa kisahnya? Langsung aja kita simak. This is Kuntilanak Gen 1 Part 1. Film dimulai dengan adanya seorang perempuan yang sedang mengalami kejadian mistis. Oh, ternyata kejadian itu hanyalah sebuah mimpi buruk yang dialami oleh perempuan tersebut yang bernama Samantha. Kemudian terdengar suara bapak tirinya Samantha yang teriak-teriak nggak jelas. Karena nggak kuat dengan perlakuan bapak tirinya, Samantha pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumahnya dan mengambil kos-kosan. Sesampainya di lokasi, ternyata kosan itu dekat dengan pemakaman beserta pohon besar. Dan setibanya di kos, Samantha udah disambut sama ibu kos yang namanya Bu Yanti. Lalu Bu Yanti menjelaskan bahwa bangunan kosnya adalah bekas mes pegawai pengrajin batik. Saat melihat lukisan, Bu Yanti menjelaskan kalau yang ada di lukisan itu adalah pemilik kos. Dan dia adalah cicit sekaligus pewaris tunggal dari keluarga Mangkujiwo. Di situ Samantha berkenalan dengan Linda, salah satu penghuni kos. Lalu ada sebuah ruangan yang siapapun memang dilarang untuk masuk ke situ. Setibanya di kamar kos, Ibu Yanti menjelaskan tentang cermin Mangkujiwo, yang mana cermin tersebut ada 4 di bangunan kosannya itu. Ini adalah cermin antik Mangkujiwo. Nggak semua kamar ada. Bagus. Setelah itu, sambil merapikan tempat tidur, Bu Yanti juga menjelaskan tentang pohon besar yang ada di dekat kosannya. Bu Yanti lalu menyanyikan lagu Lingsir Wengi yang mitosnya untuk memanggil kuntilanak tersebut. Tapi Samantha yang mendengar nyanyian itu seperti ketakutan, lalu terhanyut dalam nyanyian tersebut. Lengser wengi tiramu tumat. Malam harinya, Samantha yang berada di kantin kampus bercerita pada pacarnya yang bernama Agung tentang mimpinya. Setelah itu Agung mengantarkan Samantha ke kosannya. Saat pulang mengantar, Agung yang melintasi pohon besar mengambil pecahan keramik di dekat pohon tersebut. Sedangkan Samantha mendengarkan teman-teman kosannya lagi bahas hal mistis di dekat lingkungan kosannya itu. Saat tengah malam, Samantha yang tertidur tiba-tiba mendengar nyanyian Lingsir Wengi. Dan esoknya, Agung di tempat temannya yang bernama Iwang menanyakan tentang pecahan keramik pada temannya yang mengerti hal-hal mistis. Agung pun bercerita kalau pemilik kosannya itu adalah keluarga Mangkujiwo. Setelah mendengar nama itu, ibunya Iwang menjelaskan kalau Mangkujiwo adalah pengikut aliran ilmu sesat. Saat malam tiba, Samantha yang lagi tertidur tiba-tiba bermimpi melihat sosok kuntilanak ada di kursi kamarnya. Dan anehnya ketika tersadar, Samantha melihat kursinya. Ternyata rambut putih kuntilanak itu benar-benar ada. Lalu Samantha mendengar kalau kamar temannya itu terlalu berisik dan menghampirinya. Temannya yang lagi kerja kelompok sama lakinya gak suka nih dengan kedatangan Samantha, dan mereka memarahinya. Samantha pun berlalu begitu aja, tapi temannya mengejar dan menyerangnya. Di sini tiba-tiba Samantha nyanyi Lingsir Wengi yang membuat temannya jadi mimisan. Mendengar kegaduhan itu, Linda pun keluar kamar termasuk Bu Yanti. Setelah itu tiba-tiba Samantha muntah mengeluarkan belatung. Sedangkan teman yang tadi cabut dari kosan dan lanjut ke Hotel Melati. Kemudian lakinya meninggalkannya untuk beli minuman dulu. Nah, saat di kamar sendirian, tiba-tiba si cewek itu mengalami kejadian mistis hingga meninggoy. Pagi harinya Samantha yang baru bangun mengaca karena di lehernya seperti ada luka.
Mendengar kabar meninggalnya si cewek semalam, penghuni kos pun panik dan ditenangkan oleh Bu Yanti. Bu Yanti pun lalu menghubungi pemilik kos. Sedangkan Samantha main ke kamar Linda, yang ternyata di kamar itu ada cermin Mangkujiwo juga. Linda ngasih tahu kalau cermin itu ada 4 di kamar Samantha, Linda, Ratih, dan satunya lagi nggak tahu di mana. Saat asik ngobrol, tiba-tiba Agung datang ke kosan. Samantha pun mengenalkan Agung pada Linda. Kemudian malam harinya tiba-tiba aja Samantha mendatangi ruangan terlarang. Tapi dikejutkan sama Kribo, yang ternyata dia engas sama Samantha. Mukanya pucat gitu. Santai, Sam. Saat mendapat perlakuan itu, Samantha tiba-tiba nyanyi Lingsir Wengi lagi. Dan si Kribo pun jadi mimisan. Mengalami itu, Kribo langsung kabur. Sementara Samantha muntah lagi. Sedangkan Linda yang ada di kamarnya merasa seperti ada yang lewat di belakangnya. Linda pun akhirnya ke kamarnya Samantha. Si Kribo yang ada di kamarnya didatangi sosok kuntilanak hingga dia lari ketakutan keluar kos. Naik mobil tapi diikuti oleh kuntilanak itu yang akhirnya dikecelakaan dan meninggoy. Esok harinya si pemilik kos yang bernama Ndoro Sukma datang. Saat melewati pohon besar, dia seperti berkomunikasi sama penghuni pohon itu. Setiba di kosan, Bu Yanti mengenalkan Ndoro Sukma pada Samantha. Di situ tiba-tiba Agung pun datang. Agung dan Samantha yang gak nyaman sama Ndoro Sukma pun pergi meninggalkannya. Mereka pergi ke rumahnya Iwang. Di situ Samantha melihat tulisan, yang kuat yang memelihara. Setelah itu Samantha ingin pulang. Nah saat itu Samantha berantem sama Agung. Dan tiba-tiba Samantha nyanyi Lingsir Wengi lagi, yang membuat Agung jadi mimisan. Gak lama Samantha pun muntah lalu pergi gitu aja. Malam harinya Samantha yang pulang ke kosan tiba-tiba marah-marah sama pohon besar. Esoknya Samantha mendapat telepon dari ibunya Agung kalau Agung gak pulang ke rumah. Malam harinya saat tertidur, Samantha terbangun karena mendengar suara Agung. Samantha kemudian mengikuti suara itu hingga sampai di depan ruangan yang terlarang itu. Tapi tiba-tiba Bu Yanti datang dan menyuruh Samantha untuk kembali ke kamarnya. Esoknya Samantha curhat sama Linda. Di sini Samantha kesal dengan Linda karena terus menanyakan Agung dan menuduh kalau Linda menyukai Agung. Karena itulah tiba-tiba Samantha nyanyi Lingsir Wengi lagi yang membuat Linda jadi mimisan. Saat sadar, Samantha muntah kayak biasanya. Sedangkan Linda pergi ke kamar mandi untuk mandi. Di situ Linda tiba-tiba dikagetkan dengan sosok kuntilanak hingga dia terbentur dan meninggoy. Kemudian esok harinya penghuni kos panik dan pada cabut dari kos itu, termasuk si Bu Yanti. Jadi tinggal Samantha aja yang tetap tinggal di kosan. Dan malam harinya lagi-lagi Samantha mendengar suara Agung. Samantha pun mengikuti suara itu hingga berhasil masuk ke ruangan terlarang. Di dalam situ benar aja Samantha menemukan Agung. Saat ingin menolong tiba-tiba si Ndoro Sukma datang. Di sini Ndoro Sukma menjelaskan kalau keluarga Mangkujiwo memang memelihara kuntilanak dan harus memberikan tumbal pada kuntilanak itu. Dan juga lagi mencari pewarisnya, yang mana pewarisnya jatuh pada Samantha. Karena Samantha punya bakat jadi pemelihara kuntilanak. Itu terbukti dengan apa yang Samantha kesalkan atau benci pada orang, maka orang itu akan dibalaskan sama si kuntilanak sampai meninggoy. Samantha pun seperti terhipnotis oleh Ndoro Sukma dan menyerang Agung, tapi Agung berhasil menyadarkan Samantha. Yang akhirnya Samantha malah beradu nyanyian Lingsir Wengi sama Ndoro Sukma. Dan di sini Samantha berhasil mengalahkan Ndoro Sukma yang udah mimisan. Oh begitu toh. Aku baru mengalami. Dan setelah itu Ndoro Sukma bertekuk lutut dan menginfokan kalau Samantha harus memecahkan keempat cermin Mangkujiwo. Samantha pun langsung bergegas menghancurkan cermin-cermin tersebut. Marinda.
Setelah memecahkan 3 cermin, Samantha balik lagi nih ke ruangan rahasia. Karena satu cerminnya lagi ada di situ. Sesampai di ruang rahasia, Samantha melihat sosok kuntilanak yang keluar dari cermin itu dan menyerang Doro Sukma. Lalu Samantha pun membacakan mantra yang membuat kuntilanak itu mundur teratur masuk ke cermin. Yang kuat yang melihara. Yang kuat yang melihara. Dan esok harinya saat Agung menjemput Samantha di kosan, tiba-tiba aja Samantha bersenandung lingsir wengi sambil tersenyum. Dan akhirnya film pun selesai. Nah guys, masih ada lanjutannya nih, atau sequel keduanya yang akan kita bawain di video berikutnya. So, stay tune terus ya guys. Dan buat kalian yang mau request film-film horor bisa DM ke IG kita di @bagianmalam. Jangan lupa di follow juga IG-nya guys. Terima kasih juga buat kalian yang udah mau menonton channel ini. Buat yang baru nonton, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tetap update dari film horor kita lainnya yang akan diceritakan. Oke guys. See you next video.